Halo semuanya, saya Revena Tobing dan saya akan menjelaskan tentang pertanyaan pertama yang membahas perdebatan utama dalam hubungan internasional. Perdebatan utama itu terdiri dari yang pertama, itu perdebatan tentang liberalisme dan realisme. Kalau liberalisme itu lebih membahas tentang bagaimana menyelesaikan konflik dalam hubungan internasional itu dengan cara yang kerjasama. Jadi dengan kerjasama itu bisa memunculkan perdamaian. Sebaliknya kalau realisme lebih berasumsi bahwa menyelesaikan konflik itu dengan menyimbangi kekuatan militer antar negara. Jadi jatuhnya itu malah arena untuk berkompetisi dan berkonflik. Yang kedua yaitu perdebatan tentang aktor negara vs versus non aktor negara, di mana mempertanyakan apakah negara itu masih menjadi aktor utama dalam hubungan internasional atau malah non aktor negara atau seperti organisasi-organisasi internasional, institusi multinasional itu memegang peran besar dalam dinamika global. Nah, terus kalau yang terakhir itu perdebatan tentang positivisme dan post-positivisme. Kalau perdebatan ini itu membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu dalam hubungan internasional harus dipelajari. Kalau positivisme itu berasumsi kalau menganalisis hubungan internasional itu dengan cara pengukuran data, terus pengamatan yang empiris dan bersifat objektivitas. Sebaliknya, kalau post-positivisme itu lebih kritis terhadap klaim objektivitas dan mengakui kalau pengetahuan dan realitas sosial itu lebih seringkali bersifat subjektif. Jadi itu tuh tergantung konteks sosial dan budayanya. Nah, yang terakhir pertanyaan kenapa sih perdebatan ini masih berlanjut dan tidak ada pemenangnya? Karena di setiap teori-teori tersebut itu memiliki sudut pandang yang berbeda dan asumsi dasar yang berbeda-beda. Dan dunia internasional itu terus berubah, jadi setiap teori itu memberikan penjelasan yang relevan dalam konteks tertentu. Dan penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Iqbal Fauzi. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang tentang apa tradisi teroristis yang mapan di dalam hubungan internasional dan mengapa disebut mapan. Ada 4 tradisi teoristis yang mapan. Yang pertama ada realisme, yang kedua ada liberalisme, yang ketiga ada international society, yang keempat ada international politics economic. Nah, kenapa mereka disebut mapan? Dikarenakan ada kemampuan menjelaskan masalah penting. Jadi mereka dapat menjelaskan masalah penting dalam hubungan internasional, dari perdamaian dan kerusakan, konflik, lalu ada kekayaan dan kemiskinan. Setelah itu ada pembangunan dan ketertinggalan. Selanjutnya dari respon terhadap histori. Dari respon terhadap histori sendiri, realisme itu lebih ke kekuatan. Nah, jadi dari kekuatan dia itu nanti dia masuk ke anarki internasional yang dimana mencerminkan dinamika perang dunia dan perang dingin. Selanjutnya liberalisme. Liberalisme itu dia pasca perang dunia pertama yang dimana itu institusinya itu dapat dipertimbangkan untuk mencegah perang di masa depan. Selanjutnya ada IP sendiri ini dia lebih ke globalisasi ekonomi sama ekonomi dalam dunia, dalam negara utara dan negara selatan. Selanjutnya itu ada penggunaan yang luas. Jadi jika tradisi teoristis ini digunakan secara konsisten, maka itu akan berpengaruh baik dalam akademik dan juga di dalam kebijakan untuk menganalisis hubungan internasional. Selanjutnya mengapa sangat penting gitu tradisi teoristis ini? Mengapa penting? Dikarenakan adanya tradisi teoristis ini, kita jadi memiliki pandangan terhadap bagaimana kita memandang dunia. Pandangan dari bagaimana realisme, yang dimana realisme itu kekuatan dan keamanan, liberalisme yang institusi dan kerjasama, terus masyarakat internasional yang dimana masyarakat sendiri itu mencampurkan antara konflik dan kerjasama. Selanjutnya dari IP sendiri itu dia dimensinya dalam ekonomi dan hubungan internasional. Nah, dari ini
akan ada dominasi antar teoristis gitu. Dominasinya sendiri ada realisme dan versus liberalisme. Lalu dalam metodologi sendiri itu ada tradisionalisme dan juga behavioralisme. Selanjutnya dari IP sendiri itu ada neomarxisme yang menentang adanya realisme dan liberalisme gitu. Jadi nomor 3 ini mengapa awalnya hubungan internasional ini menganut liberalisme, karena liberalisme ini memiliki keyakinan bahwa kerjasama internasional, interdependensi, dan institusi global dapat menciptakan perdamaian sebagai respon dari kehancuran Perang Dunia yang pertama dan sebagai alternatif optimis dari realisme. Penjelasan nomor 4 itu gimana sih? Oh, jadi penjelasan nomor 4 itu soalnya kan mengapa realisme menjadi tradisi dominan dalam jangka panjang. Nah, realisme tetap menjadi tradisi dominan karena berfokus pada konsep kekuasaan, energi internasional, dan kepentingan negara yang terbukti relevan sepanjang sejarah. Contohnya nih, peristiwa seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, terus konflik geopolitik, itu tuh menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan dan keamanan tetap menjadi faktor utama dalam hubungan internasional. Nadia, gue mau nanya nih, kalau penjelasan nomor 5 gimana ya? Kalau penjelasan nomor 5 itu kan mengapa para akademisi itu memiliki teori kesayangan dan apa preferensi kami. Menurut kami itu para akademisi memiliki teori kesayangan itu karena teori tersebut memiliki penjelasan yang sesuai dengan epiteologi atau sesuai dengan bagaimana cara dunia bekerja. Setelah itu seperti contoh realis yang berfokus pada kekuatan dan konflik, sementara liberal berfokus pada kerjasama dan perdamaian. Preferensi kami itu lebih ke pendekatan konstruktif karena pendekatan ini menekankan pada ide, norma, dan identitas hubungan internasional. Dengan demikian, preferensi teori para akademisi dan preferensi kami dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, dan pengalaman, serta bagaimana teori tersebut menjelaskan fenomena internasional. Untuk penjelasan nomor 6, menurut kelompok kami, ini tuh hal yang cukup fair sih buat kita ngasih label utopian liberalism ke politik liberal di tahun 1920-an, karena hal ini tuh kan mereka tuh mencerminkan pandangan optimis yang bisa dibilang tuh berlebihan. Seperti buku yang udah kami baca, di dalam buku tersebut itu ada Wilsonian idealism can be summarized as follow. It is the convictions that through rational and intelligently designed international organization, it should be possible to put an end war to achieve more or less permanent peace. Terus juga di buku itu juga udah dimention kalau pandangan ini tuh dianggap utopian karena lagi-lagi udah dimention di buku, yaitu the liberal way of thinking had a solid political backing from the most powerful state in the international system at the same time. Ini tuh nunjukin kalau harapan untuk dunia menjadi selalu damai yang memiliki perdamaian abadi itu cukup bisa dibilang tidak realistis gitu. Jadi kelompok kami setuju kalau ini cukup fair buat di-labeling utopian liberalism. Thank you. Oke, di sini saya akan bahas soal nomor 7 tentang tantangan teori mapan terhadap pendekatan alternatif. Jadi ada tantangannya di dalam fasisme dan juga teori kolonialisme yang dimana di situ tuh mereka berdua itu memang memperluas pandangan hubungan internasional, namun memperluasnya dalam jangkauan seperti gender dan juga kolonialisme. Namun mereka itu tidak memenuhi isu-isu atau menyelesaikan masalah utama seperti perdamaian atau keamanan seperti itu.
Jadi apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari penggabungan kedua hal ini, yaitu tekanan singkat sistem dan juga faktor domestik. Jadi kalau kita ngomongin kelebihannya itu bisa bikin pemahaman kita tentang hubungan internasional, atau perspektif kita ke hubungan internasional tuh jauh lebih komprehensif. Contohnya itu kayak analisa kita. Jadi kalau kita analisa tuh kita nggak cuma melihat perspektif dari satu dimensi aja. Jadi itu bisa mencakup dimensi yang luas gitu. Terus juga contoh nyatanya itu kayak di Inggris itu ada namanya keputusan Brexit di tahun 2016 kalau nggak salah. Mereka dari kelompok kami itu ngeliat kalau keputusan itu udah lumayan komprehensif karena mereka itu mempertimbangkan dengan baik bagaimana dinamika sistem internasional mereka dan juga faktor domestiknya. Terus juga kalau dilihat dari kelebihan dari penggabungan dua hal ini tuh bisa mempengaruhi suatu perilaku di suatu negara. Contohnya itu kayak kita bisa lihat dari Paris Agreement. Nah, Paris Agreement itu kan bisa terbentuk karena setiap iklim di negara-negaranya itu terbentuk dari adanya interaksi yang cukup kompleks ya, bisa dibilang cukup kompleks antara negara-negara dan karena adanya tingkat sistem internasional dan juga faktor domestik. Terus kalau kita ngomongin kekurangan, kalau kekurangannya dari penggabungan dua sistem ini sebenarnya cukup jadi kalau kita lihat dari pemahaman kita sendiri itu bisa bikin pemahaman kita tuh jauh jadi lebih rumit. Kayak kan kita tuh ada dua digabungin terus tuh jadi lebih susah, apalagi kalau buat diuji secara empiris itu bakalan jadi lebih rumit karena variabelnya tuh kan jadi banyak banget tuh, dan juga variabelnya tuh berinteraksi secara bersamaan gitu. Terus contohnya tuh kayak gini nih, aku mau menganalisa tentang kebijakan luar negeri politik di Cina terhadap Laut Cina Selatan. Itu kan jadi lebih rumit ya karena aku harus pikir karena ini faktor pendorongnya itu si Cina-nya mau ngamanin jalur perdagangan mereka atau jalur keamanan laut mereka, atau dikarenakan oleh faktor domestik mereka karena kan nasionalisme mereka tuh tinggi. Jadi itu yang bikin bisa bilang tricky gitu. That's why sih sebenarnya penggabungan dua hal ini tuh agak rumit, apalagi buat para peneliti teoritis tuh mereka tuh jadi butuh kan para peneliti harus ngembangin teori mereka lagi, dan itu bikin teori itu jadi lebih rumit gitu. Sekian penjelasan yang nomor 8. Terima kasih.